bahwa 5 kali perdebatan itu 3 kali dengan debat presiden, calon presiden, dan 2 kali debat calon wakil presiden. Format debat capres-cawapres ternyata menimbulkan polemik, eyel-eyelan, tuding-tudingan, udur. Rupanya bukan hanya capres-cawapresnya saja yang mesti berdebat. Tim suksesnya juga jaluk iki, tim suksesnya. Mereka saling tuding siapa yang punya gagasan menghilangkan sesi debat capres itu atau cawapres itu. Tapi yang ribut ya hanya timnasnya Amin, tim suksesnya Pak Anies Caimin ini sama TKN, tim suksesnya Pak Prabowo Gibran. Mereka sama-sama mengaku bukan pihak yang mengusulkan penghapusan debat cawapres. Lah kok segitunya? Hanya supaya Gibran tidak terlihat bisa debat di panggung. Mbok kalau tidak siap adu gagasan, nggak usah maju saja. Tinimbang semua repot menghindar loh. Apa Caimin juga nggak siap dengan debat juga? Rakyat ngelihatnya bingung. Lah calon pemimpin kalau tidak berani adu gagasan, caranya rakyat menimbang-nimbang buat milih dari apanya ya? Jika adu tua, oh ya jelas Pak Prabowo yang menang, beliau sudah 72 tahun. Atau misalnya adu paling tidak punya pengalaman, oh ya Mas Gibran yang menang. Soalnya apa? Memang hanya pernah menjadi wali kota, itu pun belum genap 3 tahun loh. Beda bila yang diadu siapa yang pernah dipecat dalam menjalani organisasi atau berkarir. Nah ini baik pasangan Amin maupun Prabowo Gibran semua pecatan ini. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Nih dipecat Pak Jokowi waktu menjabat Mendikbud. Nah, kemudian Caimin juga pernah dipecat Gus Dur dari PKB. Pak Prabowo dicopot dari militer. Dalam kasus apa? Penculikan aktivis. Lalu sulungnya Pak Jokowi kan baru aja dipecat dari PDIP juga. Nah, Pak Ganjar sama Pak Mahfud hanya menang di soal simpati rakyat. Keduanya memang capres yang ideal, punya prestasi waktu bekerja, komitmen memberantas korupsi. Menariknya lagi nih, ada program tunjangan bagi guru ngaji. Bayangkan, negara kita itu punya puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu guru ngaji ya, atau TPA, TPQ di berbagai madrasah diniyah, masjid, langgar, musola, dan tempat lainnya. Mayoritas mereka tidak dibayar, dan seandainya menerima upah loh, paling saya ketemu 50.000 sampai 100.000 itu setiap bulan. Makanya sama Pak Ganjar, para pendidik informal bidang agama itu bakal diberikan penghargaan dari negara. Kembali pada soal debat tadi, KPU mengumumkan tidak ada debat cawapres terpisah. Namun semua debat dihadiri capres dan cawapres. Tak hanya politisi dan pemerhati yang bertanya-tanya keputusan KPU ini. Awalnya si Timnas Amin juga mempertanyakan, karena format debat belum disetujui bersama 3 pasang paslon sama KPU, mengapa sudah ada keputusan? Banyak pihak menduga peniadaan debat cawapres hanya akal-akalan untuk menyelamatkan Pangeran Istana. Merasa dituduh, TKN kemudian bereaksi keras. Mereka semua tuduhan perubahan format debat ini berasal dari mereka. Derajat Hawibowo, salah satu dewan pakar TKN, menepis hilangnya debat cawapres usulan timnya. Itu justru menuding penghapusan debat cawapres berasal dari kubu paslon nomor 1 dan disampaikan pada saat rapat dengan KPU RI. Pihak Timnas Amin menyatakan pihaknya tetap setuju aturan KPU bahwa debat capres-cawapres sama seperti pilpres sebelumnya. Nah ini rame nih, dilaksanakan 5 kali. Berbagai atas debat capres 3 kali dan debat cawapresnya 2 kali. Nih. Walaupun ada debat cawapres 2 kali, namun capres tetap datang bersama nih Hayatul Wafiroh atau Bu Nini.
menolak mentah-mentah tudingan TKN yang disampaikan Pak Derajat. Ia mengklarifikasi jika tim Amin tidak pernah mengajukan usulan itu. Ini aneh banget. TKN menyebut Timnas Amin yang usul, Timnas Amin bilang tidak mengajukan. Apa KPU buat keputusan sendiri? Masa berani? Atau ada tekanan pihak lain yang tidak menginginkan debat itu? Orang kan banyak menduga kepala negara cawe-cawe urusan ini. Apa sih yang tidak bisa bagi Pak Jokowi? MK saja bisa kok meloloskan seorang wali kota jadi cawapres, apalagi hanya menghapus debat. Nggak sulit itu. Mantan ketua KPK 2017, beliau bisa langsung dipanggil ke istana, lalu dimarahi gegara masih memproses Pak Setia Novanto dalam kasus EKTP. Komisi Pemilihan Umum atau KPU membeberkan gambaran format dan komposisi debat calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan debat akan digelar sebanyak 5 kali. Mengacu kepada Undang-Undang Pemilu, Capres dan Cawapres hadir di atas panggung dalam 5 kali debat. Nggak heran bila KPU benar-benar dipaksa. Gimana caranya tidak ada debat Cawapres? Bila ditimbang-timbang, pihak paling rugi ya jika debat Cawapres hilang. Ya pemilih rakyat kaya kita-kita ini. Ya, ini sih sama saja, nggak teruji nyali seorang Cawapres. Nggak kelihatan saat adu gagasan sebagai calon pemimpin, karena Capresnya juga hadir. Timnas Amin malah menyebut TKN Prabowo Gibran memberikan usulan agar format debat Capres dan Cawapres hanya diisi dengan pemaparan dan pendalaman dokumen visi misi. Piye? Kalau debat hanya diisi paparan dan pendalaman visi misi, akan menghilangkan agenda tanya jawab antar Capres Cawapres dengan moderator dan panelis. TKN Prabowo Gibran mengatakan, jika debat saling menanggapi antar paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi dan misi masing-masing paslon. Itu alasannya. Lah kok rupanya sama saja. Dilihat yang disampaikan TKN maupun sama-sama takut sama panggung debat. Ini gimana ya? Pengennya jadi presiden dan wakil presiden, tapi nggak berani adu gagasan. Yung. Ini pasti gegara ada Pak Mahfud bikin semuanya ngeper nih, merinding, ngewel. Wes intinya pilih prei wae debat. Di sisi lain, kekuatan Pak Mahfud nggak hanya jago debat, komitmen, dedikasi, integritasnya bisa dibikin kecut calon lain. Kita kan tahu, baik Caimin maupun Gibran, kartu trufnya jelas dipegang Pak Mahfud semua. Pak Mahfud pernah jadi politisi PKB, sehingga benar-benar ngerti banyak hal mengenai ketua umum PKB itu. Sementara, sebagai menteri Pak Jokowi, Gibran bisa melakukan banyak serangan, kan bisa dibocori bapaknya soal bagaimana Pak Mahfud. Masalahnya kelemahan Pak Mahfud enggak ditemukan sama Pak Jokowi. Mau nyerangnya agak susah, bingung mau dari mana. Dari sisi mana kelemahan beliau itu nggak ada. TKN Prabowo Gibran ini juga lucu. Kalau hanya pemaparan visi dan misi, artinya itu hanya satu arahnya. Model searah begitu namanya bukan debat. Kalau debat ya dua arah. Ada yang menyampaikan dan ada yang menanggapi. Itu baru debat. Konsep hanya menyimak paparan, ya nonton TV wae. Atau dokumennya difotokopi, terus dibagikan gitu, suruh baca, mempelajari. Kan lucu, ya kan? Itu lucu itu. Wes pada mengkeret semua ini sama Profesor Mahfud. Ini mesti kita kabarkan banyak masyarakat, baik pasangan Amin dari Koalisi Perubahan maupun Prabowo Gibran dari Koalisi Indonesia Maju. Wes pada angkat tangan gimana ini? Sebenarnya pada punya mental enggak sih? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.